Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Darling. Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Artinya, negara kita terdiri dari berbagai wilayah yang bersatu dalam satu kesatuan negara dengan bentuk pemerintahan republik. Konsep ini tertuang jelas dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa sih artinya negara kesatuan itu? Yang pertama, satu kesatuan. Seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Yang kedua, pemerintah pusat kekuasaan tertinggi berada di tangan pusat. Yang ketiga, daerah otonom. Meskipun demikian, daerah di Indonesia memiliki otonomi yang luas dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Bentuk pemerintahan republik adalah yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang dilaksanakan secara tidak langsung melalui lembaga-lembaga negara yang dipilih secara demokratis. Yang kedua, kepala negara, yang artinya presiden sebagai kepala negara dipilih secara langsung oleh rakyat. Dan yang ketiga, pemisahan kekuasaan, yang artinya kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, selanjutnya ada keuntungan menjadi negara kesatuan. Yang pertama, persatuan dan kesatuan. Apa sih persatuan dan kesatuan? Memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, lebih efisien pengambilan keputusan, yang lebih efisien terhadap karena terpusat. Yang ketiga, ada stabilitas politik, lebih mudah menjaga stabilitas politik karena adanya pemerintah pusat yang kuat. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, artinya kekuasaan tertinggi pemerintahan berada di tangan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Itu ada ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Pemisahan kekuasaan, di mana kekuasaan dibagi menjadi 3 cabang, yaitu yang pertama ada legislatif, yang membuat undang-undang atau DPR. Yang kedua itu ada eksekutif, di mana melaksanakan undang-undang presiden atau menteri-menteri. Yang ketiga itu ada yudikatif, mengadili perkara atau Mahkamah Agung dan pengadilan lainnya. Yang keempat itu ada masa jabatan tetap, di mana presiden dan wakil presiden memiliki masa jabatan tetap yaitu 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 periode lagi. Yang kelima itu ada tanggung jawab, di mana presiden bertanggung jawab kepada konstitusi dan rakyat. Yang keenam itu ada kabinet presidensial atau presiden membentuk kabinet yang bertugas untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. Yang selanjutnya, kelebihan sistem presidensial. Yang pertama, stabilitas politik. Pemisahan kekuasaan yang jelas dapat mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan dan meningkatkan stabilitas politik. Yang kedua, akuntabilitas. Presiden dan menteri-menterinya bertanggung jawab langsung kepada rakyat, sehingga meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga, keputusan yang cepat. Presiden dapat mengambil keputusan yang cepat dan tegas tanpa harus bergantung pada parlemen. Selanjutnya ada kekurangan sistem presidensial. Yang pertama itu potensi kaku. Sistem ini dapat menjadi kaku jika terjadi kebuntuan antara eksekutif dan legislatif. Yang kedua itu ada potensi penyalahgunaan kekuasaan, yaitu kekuasaan yang terpusat pada presiden dapat berpotensi disalahgunakan. Yang ketiga itu ada biaya politik tinggi. Proses ini pemilihan presiden yang langsung dan berskala besar membutuhkan biaya sangat besar.
Selanjutnya, sejarah singkat sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, Orde Lama. Jadi, pada masa Orde Lama, Indonesia pernah menerapkan sistem parlementer. Namun, kemudian beralih ke sistem presidensial. Selanjutnya, Orde Baru. Jadi, selama masa Orde Baru, sistem presidensial diperkuat dengan konsentrasi kekuasaan pada presidensial. Selanjutnya, reformasi. Jadi, setelah reformasi, sistem presidensial terus dipertahankan dengan sejumlah perbaikan untuk meningkatkan demokrasi.